itu mas. Mana ada satu? Ada tuh. Ini si Sanjali apa? Bukan Manko. Hah? Bukan. Sanjali mau hitam, Boh. Dia bersuara ya. Hitam. Coba dengerin. Dia seperti ngomong loh. Hah? Iya mas. Kamu jemput. Yuk kameranya baik bang. Udah nyala ini kameranya udah nyala. Kamu dengar coba. Dengar bang. Lu channelnya dibersihin nggak tahu. Kalau Sanjali itu pegang tongkat mana? Warnanya itu. Iya dengan aku lupa. Oh belum pernah ketemu soalnya maksudnya. Mungkin ketemu apa? Ini mungkin ini anggotanya pak. Gimana kan nggak tahu. Ada sih mas. Ini makhluk baru jangan dekat-dekat dulu lah. Ada sih. Biar mas tenang. Aman gak? Tahu namaku kok. Hah? Tahu nama apa? Gitu tuh. Nah, kamu dengar kan? Itu suruh di sini tuh. Kenapa yang sana letakkan itu? Ngobrolin apa semua ya? Bisa seperti itu ya? Kayak akrab ya? Iya kok. Oh, dia kan tahu mas Kanang. Berarti kudunya mas Kanang tajam banget ya? Itu suaranya agak jelas kok. Kamu dengar kan? Enggak. Udah komunikasi kan? Oh iya benar. Memang semuanya yang saya hadapi itu. Seperti ini saja. Yang saya mau melihat gambar saya bawa temen itu banyak. Silakan sampai mau pilih yang mana. Biar mempunyai gamblang kepada saya. Buka ini. Ya. Buka semua ini. Iya. Pilih saja terserah sampean yang ternyaman menurut sampean. Ya. Ayo saya bantu. Semua buka semua. Ya mas. Ya mas. Terus kecil loh. Bang. Salam. Sampluk kok. Hujan. Salam. Udah kasar banget gitu loh. Benarkah kamu Adinda Danang? Ya, dari tadi saya bingung sampai ngomong Danang. Gurunya arti mas. Nama saya Danang. Tarik nambah gurunya. Mungkin Tuhan saya salah memberitahu nama kepada saya. Sumba. Adinda Danang. Ganang. Oh, baik. Ganang. Ya, benar. Sebenarnya apa yang sampean ceritakan dari tadi itu? Saya membawa pesan untuk Adinda. Pesan ini saya bawa dari Adipati Wasisto. Mungkin pesan ini bisa memecahkan permasalahan yang sedang Adinda. Temannya itu pak? Karena hadapi. Apakah diperbolehkan? Tunggu dulu. Sebelumnya saya belum pernah mengenal yang bernama Adipati Wasisto itu. Saya juga baru pertama ketemu dengan sampean. Wasisto. Adipati Wasisto. Dia adalah pemimpin di Kadipaten Pandi.
Jaksa. Pandik Jaksa. Lah itu kadipaten mana, Mas? Saya baru dengar. Kadipaten Pandik Jaksa itu adalah kadipaten yang tidak jauh dari kadipaten Pandik Luhur. Mungkin Adidadana sudah tahu kadipaten Pandik Luhur. Saya benar-benar tidak tahu mengenai apa yang sampai ceritakan kepada saya. Saya justru kaget sampai manggil-manggil saya Danang dari tadi pun saya kaget. Karena saya jujur nggak kenal sampean. Mohon maaf sebelumnya, namanya sampean itu siapa? Nama saya Kasehat. Sampean utusan dari Adipati Pandik Jaksa. Kasihan. Pandik Jaksa emang dia pernah berurusan sama itu? Enggak kan? Baru dengar itu malah. Kenapa? Pesannya untuk apa coba? Saya mau mendengar. Apakah Adinda berkenan untuk menemui Adipati? Adipatinya sampean, Mas. Mas. Itu sobat Mas. Iya benar. Adipati Wasisto. Iya, Adipati Wasisto. Untuk urusan apa ya sebenarnya? Mungkin lebih jelasnya Adinda Gana bertemu langsung saja. Biar Adipati Wasisto yang menjelaskan semuanya. Tapi ngomong-ngomong, diperbolehkan atau tidak, diperkenankan atau tidak? Nah, kalau saya sih ya monggo-monggo saja. Yang penting kalau mau ada rencana apa, mau bicara sama saya, sedangkan saya itu bukan siapa-siapa. Ya udah, mungkin ada sesuatu hal penting walaupun saya nggak kenal. Tadi kau bertanya apa? Udah apa-apa, kasihan. Kasehat. Iya, Adipatinya. Tadi saya mau nambahin doang, bukan bertanya. Baiklah, kau terlalu cerdas. Gimana sih? Gak mau Saya pamit undur diri. Loh, Adipatinya mana? Iya. Mbak dijagain, Mbak. Pamit. Naikin. Sikap kamu. Hah? Sikap kamu. Ada pesan. Sebenarnya itu menurut pesan saya pun bingung. Ngomongnya itu enggak apa namanya? Kayak hanya pokok-pokoknya saja loh. Pesan apa? Kayak orang surun. Saya suruh menemui itu Wasisto. Tuan, ketawa-ketawa sih, ngejel. Apa sih bu? Ngawat ya? Ngawat itu. Tarik bah, makanya badan tarik. Bah. Kayaknya badannya narik sendiri. Bangunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kamu kan ngomong Dik, tarik kakinya. Maksudnya yang tahu kayak mau kaki Sayalah Adipati yang menyuruh Tuan Kasehan untuk menemuimu. Perkenalkan, saya adalah Adipati Wasisto. Baiklah. Saya sebenarnya sedang merasa kebingungan ini. Saya tiba-tiba bertemu makhluk. Dia memanggil-manggil namaku walaupun manggilnya salah. Dia panggil Danang karena sejatinya namaku adalah Ganang. Mohon maaf atas kekeliruan itu. Dan beliau Kasehan mengatakan kepada saya, katanya utusan dari Adipati Wasisto. Seperti yang kau katakan, Kasehan adalah juru bicaraku. Dan dia berkata, sampean mau ngomong penting kepada saya, sebenarnya apa? Ini sangatlah penting, menyangkut apa yang kita hadapi.
Kenapa saya katakan apa yang kita hadapi? Karena sejatinya yang kau hadapi dan yang saya hadapi adalah sama. Akan saya jelaskan sebelumnya agar tidak menemui titik bingung. Kadipaten Pandik Luhur dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Bandoro. Bandoro. Dialah pemimpin kadipaten itu. Dan saya ingatkan, itu bukan kerajaan. Itu adalah kadipaten. Jika kau mengetahui adalah kerajaan, maka kau salah. Yang kau kenal dengan ayam sapa adalah ilmu, adalah pesugihan yang mereka gunakan untuk memancing manusia agar bergabung dengan bangsa mereka. Dan Sengon Pagak itu bukanlah sebutan tentang kerajaan itu, akan tetapi adalah sebuah panembahan dalam alam kalian. Iya, biasa disebutnya ya. Sebelumnya saya memotong pembicaraan, ngomong sekali. Biarkan duduk, biar raga ini tidak terlalu capek nanti. Saya menghormati permintaanmu. Monggo. Ceritakan Pak, sejatinya seperti apa? Sebelum saya mengatakan lebih jelasnya, akan lebih baik jika saya menceritakan sebuah sejarah kepada kalian, agar memudahkan kalian untuk berpikir ke depannya, agar kalian mudah untuk mencari titik terang. Ya, baiklah. Saya akan menceritakan sebuah sejarah bagaimana Kadipaten Pandik Luhur bisa tercipta atau bisa dipimpin oleh Bandoro saat ini. Dulu kala, seorang raja bernama Satria Buwana memimpin sebuah kerajaan. Ya, Kadipaten Pandik Luhur termasuk dalam wilayah itu untuk saat ini. Begitu juga kadipaten yang saya pimpin, Kadipaten Pandik Jaksa. Oh, berarti ada dua, Pandik Luhur dan Pandik Jaksa. Ada dua kadipaten di situ dan dua pemimpin, yaitu saya dan Bandoro itu. Jadi Adipati Wasisto dan Adipati Bandoro. Bandoro. Dulu sebelum Kadipaten Pandik Luhur itu tercipta, sejatinya kerajaan dari Satria Buwana itu berperang melawan bangsa-bangsa lain untuk menegakkan sebuah kebenaran dan memenangkan peperangan itu dari sebuah negeri atau kerajaan yang disebut kerajaan Talangkara, dan yang sekarang menjadi Kadipaten Pandik Luhur yang sekarang dipimpin oleh Bandoro. Dulu hanya ada satu kadipaten dari kerajaan itu yang dipimpin olehku. Dan Raja Satria mengatakan, "Hai kau Bandoro, saya menghargai perjuanganmu. Saya menghargai kerja kerasmu dan pengabdianku terhadapku. Maka akan saya berikan wilayah terbaru ini untuk dirimu, untuk kau bangun sebagai bentuk penghormatanku kepadaku." Setelah itu, Bandoro menerimanya. Dia bersumpah, "Saya akan mematuhi semua perintahmu kepada Raja Satria. Saya akan mematuhi apa yang kau inginkan. Jika kau menyuruhku, apakah saya terkesan kurang menghormati kalian?" Tidak. Apakah saya memiliki salah terhadap kalian? Oh, itu ya. Apakah kalian keberatan jika saya menyampaikan ini? Oh, itu enggak, tentunya itu bisa buat pelajaran buat saya dan untuk mempermudah saya untuk kedepannya mau kemana langkah saya ini. Mohon maaf, saya mendengar sesuatu
Apakah akan saya tetap lanjutkan? Ya, monggo lanjutkan. Pandoro bersumpah. Tuan Raja, saya akan mengabdi kepadamu. Saya akan mematuhi semua perintahmu. Dan amanah ini akan saya pegang kuat-kuat. Bahkan seperti saya menjaga diriku sendiri. Begitu sumpahnya. Ketika dia mendapatkan sebuah kadipaten baru. Pandoro terkesan menghormati rajanya. Bertekuk lutut di hadapan rajanya. Rasa terima kasihnya lebih besar dari gunung. Rasa syukurnya lebih luas dari lautan. Itu yang saya lihat pada saat itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ya, memang Pandoro Semangatnya dari membangun sebuah kadipaten Sister sama tadi. sangat luar biasa. Perkembangannya bahkan sampai melebihi kadipaten yang saya bangun. Itulah kehebatan Pandoro. Bahkan dia mendirikan benteng yang tinggi sekali. Lebih tinggi dari benteng Kerajaan Satria Buana. Lantas yang saya pikirkan, apakah tulus sumpahnya Pandoro terhadap Raja Satria Buana? Dengan semua tingkah-tingkahnya saat ini, dia membangun benteng lebih tinggi dari kerajaannya sendiri. Dia membentuk penyerangan yang lebih kuat daripada kerajaannya sendiri. Bahkan dia berusaha untuk memerangi di luar kerajaannya sendiri. Memperluas wilayahnya. Ya, saya akui dia berhasil membangun kadipaten. Akan tetapi, coba kita pikirkan, apakah benar dia benar-benar setia pada Satria Buana? Sedangkan yang dia lakukan sudah terlihat. Dia ingin membangun kerajaan selain kerajaan Satria Buana. Dia ingin memberontak kerajaan Satria Buana. Itu terlihat dengan apa yang dia lakukan. Dan sekarang saya melihat ajaran yang Satria Buana berikan kepada rakyat-rakyatnya, dia pelencengkan. Dia sampai berurusan dengan manusia, bahkan sampai memperbudaknya. Itu jauh dari ajaran Satria Buana. Banget. Dia berkhianat. Saya berambisi untuk memperluas kerajaannya, memperkuat kerajaannya sampai... Itu bukan kerajaan, itu hanyalah kadipaten yang bernaungan di kerajaan Satria Buana. Lantas kenapa dia berusaha menyaingi semua hal tentang kepemimpinan, pertahanan, penyerangan, pembangunan, semua lebih dari kerajaan Satria Buana. Dia lebih penting memikirkan kadipatennya dibandingkan kerajaannya. Berarti itu yang dikasihkan buat kadipaten itu adalah tanah kemerdekaan, bukan begitu? Itu adalah tanah kemerdekaan yang bisa diambil dari peperangan sebelumnya dan diberikan kepada Pandoro itu. Maka saya sebutkan tujuan kita sama, memerangi Pandoro, memerangi kadipaten Pandit Luhur. Nah, seperti ini dulu. Sampean juga punya kadipaten yang naungannya sama, yaitu naungan dari kerajaan Satria Buana itu. Nah, sampean karena melihat Pandoro yang terlalu berlebihan segala sesuatunya, bahkan saya pikir dia lebih mementingkan kepentingan kadipatennya dibandingkan kepentingan kerajaannya. kenapa sampean sebagai bisa dikatakan saudara tidak menghentikan semuanya saja? Saya bisa menghentikannya. Kadipatennya dan kadipatenku bersebelahan. Jika saya katakan
serang, maka hancurlah kadipaten itu. Akan tetapi, kebingungan yang melanda kami. Bagaimana nasib manusia-manusia yang sedang diperbudak di dalamnya. Ini akan terbawa kehancuran. Hancur semua. Saya tidak ingin melihat bangsa kami sendiri terluka. Apalagi bangsa manusia yang sejatinya tidak ada urusan dengan kadipaten itu. Bagaimana bisa ajaran Satria Buana membiarkan manusia yang tidak mengetahui apa-apa, yang tidak bersalah, yang sekarang diperbudak, justru itu dihancurkan hanya karena sebuah rasa takut kami. Kami tidak mementingkan kepentingan kami sendiri. Maka alasan saya menemuimu adalah seperti yang saya ceritakan. Nasib saudara-saudara kalian. Nasib orang-orang yang kalian cintai. Benar yang sampai ucapkan, bahwasanya saya berhadapan dengan mereka. Tujuan saya cuma satu. Yang pertama, biar mereka tidak memperluas jaringan seperti pesugihan itu tidak semakin banyak yang datang. Yang kedua, saya sangat merasakan iba kepada korban-korban yang di sana itu disandra, disiksa, bahkan dikerjakan untuk membangun sebuah benteng. Begini, senjata itu mungkin bisa menghancurkan kadipaten Pandik Luhur saat ini juga. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyaknya manusia yang bergabung, yang semakin banyaknya manusia yang diperbudak di dalamnya, maka semakin cepat dia membangun benteng itu. Semakin kuat pula. Semakin kuat pula pertahanan mereka. Dan semakin banyak pula manusia di dalamnya, semakin ragu pula kami untuk mengeluarkan senjata kami. Maka jika waktu terus dibiarkan mengalir dan kita tidak berbuat apa-apa, maka kadipaten itu semakin berjaya. Dan nasib saudaramu, nasib kerajaan kami akan semakin hancur waktu demi waktu. Baiklah, semuanya sudah saya tahu dari sampean. Sekarang gantian saya menanyakan sesuatu pada sampean. Silakan. Menurut sampean, cara yang terbaik yang harus saya lakukan itu sebenarnya seperti apa? Saya tidak berharap kalian untuk memerangi mereka langsung. Karena saya yakin akan sulit jika kalian memerangi bangsa mereka langsung. Bangsa mereka akan menjadi urusanku. Yang perlu kalian lakukan, segeralah jemput saudara-saudara kalian keluar dari kadipaten itu. Mereka tersiksa, mereka sengsara, mereka menderita, mereka merindukan keluarganya. Tapi kita tidak tahu Mas ya, jalan untuk masuk ke sana. Sehingga setelah mereka keluar, senjata itu akan kami lepas. Hancurlah kadipaten itu sebelum benteng itu terlalu tinggi, sebelum kekuatan mereka semakin kuat. Tentu kau tahu caranya, lakukanlah jangan segera. Saya mohon itu. Semakin saya cepat bawa manusia-manusia yang diperbudak di sana, semakin cepat pula sampai penyerangan. Karena yang kami tunggu adalah keluarnya manusia dari kadipaten itu. Kami memikirkan bagaimana nasib mereka. Sedangkan kemarin saya dapat informasi mereka sedang membangun mati-matian sebuah benteng untuk mempertahankan, karena ada yang akan menyerang. Mungkin sampean ya, kadipaten sampean ya. Kau mendengar kabar itu? Iya. Itu kadipatenku, kadipaten Pandik Jaksa. Sebenarnya sampean itu hanya tinggal dor saja ya. Cuma sampean itu mempunyai rasa kemanusiaan, iba mungkin lebih ya, kepada korban. Di ajaran kami, di ajaran Satria Buana, kerajaan kami tidak setega itu. Kenapa sampean tidak ceritakan saja kepada Raja Satria? Raja Satria tidak akan percaya dengan kata-kataku. Beliau adalah sosok yang bijaksana, sosok yang berhati mulia, jauh dari rasa iri dengki atau apalagi curiga. Dia tahu
Dia percaya kalau Bandoro adalah pengikutnya yang setia, pengikutnya yang benar-benar berjuang atas namanya. Jadi dengan alasan itu Raja Satria tidak bisa menyerang anaknya sendiri. Apakah beliau masih ada, Raja Satria? Beliau masih ada. Akan tetapi beliau tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Sekalipun dia percaya, pasti dia tidak akan pernah turun tangan langsung menghadapi Bandoro itu. Karena kebijaksanaan di dalam hatinya. Bagaimanapun Bandoro memang sudah memberikan kerja kerasnya terhadap kerajaan Satria Buwana. Itu tadi berarti ini Bandoro anak kandungnya atau bagaimana? Bukan. Bandoro adalah makhluk, sosok kepercayaan dari Satria Buwana. Begitu juga saya. Saya tidak memiliki darah apapun. Pak, ini Pak. Siapa? Kamu analisis. Saya nanti akan rangkai-rangkai Siapa? biar kita tidak ketinggalan poin harus detail. Silakan Tuan lanjutkan. Jadi tidak ada ikatan darah. Kami tidak ada ikatan darah. Satria Buwana dibangun oleh Raja Satria Buwana sendiri dan memberikan sebuah tahta kepada bawahan-bawahannya, orang-orang kepercayaannya atas dasar keyakinan. Akan tetapi apa yang dilakukan Bandoro sudah berlebihan, sudah melewati batasan. Bagaimana dengan tawaranku? Mengenai tawaran, saya posisikan seperti ini saja. Kepentingan saya hanya bagaimana cara saya menghentikan itu semua dan mengeluarkan manusia-manusia yang menjadi korban budak di sana. Bukankah kau sudah mengetahui? Kau hanya perlu melakukannya dengan cepat. Tapi kita tidak tahu jalannya, Mas. Kemarin kita masuk ke sana juga. Kita tidak tahu cara masuknya. Mungkin keluar saya bisa. Cara masuknya kemarin saya melalui perantara si Sanjali. Apakah sampean kenal Sanjali? Sanjali termasuk dari bagian Pandik Luhur. Dia bukan sosok yang kuat, bukan sosok yang hebat, tetapi dia sosok yang memiliki kuncinya. Begini, sampean katakan saya lakukan dengan cepat. Apakah sampean punya sedikit gambaran tentang apa yang mereka lakukan terhadap manusia-manusia itu? Apa bagaimana cara mereka mengambil manusia itu? Terus saya harus bagaimana ini loh posisinya ini? Jadi kau belum mengetahui tentang itu. Iya. Kabar baik untuk kalian. Baiklah. Karena saya sedikit mengetahui cara mereka memasukkan manusia ke dalam alamnya. Yaitu melalui sebuah ritual. Mereka mempermudah ritual itu di malam apapun, di waktu apapun, dalam catatan malam hari. Dan ada tempat tertentu, tempat-tempat yang dipilih oleh mereka sebagai jembatan, sebagai lorong agar manusia itu bisa mencapai alamnya. Mereka menentukan titik-titik di tempat-tempat yang sepi, yang jauh dari jangkauan manusia. Ya, mereka mencari di sekitar tempat tinggal mereka, akan tetapi ketika dia memindahkannya, dia mencari tempat yang jauh dari tempat yang sering dihuni manusia. Tidak jauh dari tempat ini pun ada. 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 Di daerah mana itu? Kau hanya perlu berjalan ke utara, lurus arah utara dari sini. Tidak jauh dari sini.
lurus dari arah utara. Jika kau